Kerugian akibat investasi bodong cukup besar sekali. Perkiraan total kerugian dari tahun 2009 sampai 2019 itu berkisar sebesar kurang lebih 92 triliun rupiah. Nah, kerugian masyarakat tidak dapat di-cover oleh aset yang disita. Seperti contoh kasus Port Travel Umroh, korbannya hampir 164 ribuan. Kerugiannya 3,42 triliun rupiah. Wow, besar sekali bukan? Nah, permasalahan investasi ilegal yaitu keuntungannya tidak wajar. Kemudian bonus dari perekrutan anggota baru, member get member. Memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Klaim tanpa resiko dan legalitasnya tidak jelas, tidak memiliki izin. Modus penjualan langsung seperti kegiatan like post di Instagram dengan penjualan langsung, paket member dan referral seperti Goins, like share, like app. Jasa isi pulsa dengan memberikan bonus berjenjang. Nah, modus penjualan langsung pada kegiatan jasa perikanan dengan sistem jaringan seperti Memi Miles, Himpunan Sosial Mandiri Indonesia, Play 100 Club, Meet Job Indonesia, Netizen Charity, ada PT Forkom Digital, Best Maestro Waralaba, kemudian ada kegiatan e-commerce dengan sistem penjualan langsung seperti Nunggal Tali Rosso dan Kaltukerara Harja. Nah, skema Ponzi dengan modus membantu sesama, misalkan Dream for Dream, Auto Gajian, Pet of Dream, program Ganiyu 100, Sedekah 100, Amnesty.Asia, Prisko Club. Kemudian ada juga skema Ponzi dengan modus belanja online kayak seperti JD Union, Alimama Indonesia. Kemudian ada juga skema piramida dengan modus penjualan e-book seperti perpustakaan dan lain-lain. Nah, penyebab utama itu karena masyarakat tuh mudah tergiur bunga investasi tinggi. Pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, selebriti, dan dampak yang ditimbulkannya menimbulkan ketidakpercayaan dan image negatif terhadap produk keuangan, mengganggu proses pembangunan. Kemudian apa yang sudah dilakukan Satgas investigasi? Nah, ada 13 kementerian lembaga anggota seperti ada OJK, ada Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Tugas Satgas waspada investigasi ada pencegahan, pemantauan kegiatan, menangani investasi ilegal, mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat melalui saluran pers, dan mengajukan blokir website. Strateginya ada tindakan preventif dan ada tindakan represif. Nah, bisa dibaca kegiatannya seperti apa aja. Kemudian entitas yang ditangani Satgas Waspada Investasi dari tahun 2017 sampai 2020. Berikut datanya juga terlampir, data-data yang ditangani oleh Satgas Waspada Investigasi. Kemudian kompleksitas penanganannya seperti apa aja, banyaknya supply and demand, peran pelaku, peserta, modus, ada dampak sosial yang ditimbulkannya ya sangat besar sekali. Untuk himbauan kepada masyarakat tuh harus adanya 2L, harus legal dan harus logis sebelum melakukan investasi. Legal, kita cek dulu badan hukumnya jelas atau tidak. Kemudian kita juga harus tahu menggunakan akal sehat logis. Bisa nggak untuk investasi di sini? Masuk akal nggak? Kemudian dampak sosialnya apa ketika kita melakukan investasi di sini? Dan yang terpenting, tetap waspada terhadap segala jenis investasi. Kemudian tetap logis. Ini adalah permasalahan penegakan hukumnya. Permasalahannya baik pelaku sering tidak semua pelaku diproses hukum, mengganti nama entitas baru. Kemudian korbannya ya sering tidak melapor dan banyak lainnya. Yuk, hati-hati dalam berinvestasi. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya karena sudah jam 3 lewat ini. Silakan Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Saya Ian Awaludin dari blogger Iwita. Pertanyaan saya untuk yang pertama untuk Apli, Pak. Sebagaimana kita ketahui bersama, era sekarang kan era digital, Pak. Semua informasi terbuka ke semua halayak. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tertarik untuk melakukan direct selling atau multi level marketing. Tapi karena kenyataan pada di masyarakat ini, keterbukaan informasi udah ada. Banyak stigma negatif yang mengatakan bahwa MLM itu hanya merugikan. Padahal banyak perusahaan yang ingin mencoba. Nah, langkah strategis apa yang akan Apli lakukan untuk merubah stigma negatif ini kepada masyarakat luas? Bukankah ada pepatah, tantangan adalah peluang yang tertunda, Pak? Kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Bareskrim. Kita terkadang mendapatkan sebuah SMS yang tiba-tiba masuk ke handphone kita ataupun WhatsApp. Investasi sekian. Oke lah, kalau kita orang yang melek teknologi akan menganggap ini hanya spam belaka. Tapi kita bayangkan apa yang terjadi jika message ini terkirim ke saudara-saudara kita yang ada di luaran sana yang belum masuk penetrasi internetnya belum maksimal. Apa Pak langkah strategis dari Bareskrim ini? Apakah bekerja sama dengan provider untuk memfilter SMS ini atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mengenai stigma negatif, kita harus pelajari dulu kenapa sih terjadi stigma negatif ya. Ada dua hal sebenarnya kenapa direct selling ada stigma negatif. Yang pertama tadi karena salah tuduh ya bahwa itu sebenarnya adalah money game tapi dikiranya itu adalah MLM. Makanya tadi industri ini korban sekunder dari praktek money game. Citranya negatif. Terus yang kedua adalah dari MLM yang benar tetapi melakukan overclaim ya. Misalnya bilang produknya itu bisa menyembuhkan dari panu sampai stadium 8, kanker stadium 8 gitu ya. Dan dan nggak usah kerja tinggal ngongkang kaki bisa sukses. Nah, itu yang juga akhirnya atau menjelek-jelekan profesi lain. Nah, jadi yang tadi yang tentang money game kita sudah jelaskan panjang lebar yang April lakukan. Ya kita bekerja di banyak hal, sosialisasi ke masyarakat dari berbagai bentuk yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi yang saya belum jelaskan adalah yang dari dalamnya. Nah, Apli juga selalu mentraining anggota-anggotanya dan makanya kita juga keras di kode etik karena kode etik itulah yang akan membuat perbedaan antara industri ini dengan industri yang lain. Sehingga akhirnya kode etik ini pun dijadikan salah satu ukuran dalam verifikasi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Dan kita ukur KPI kita tahun kemarin dari New Skin dan dari Herbalife mengadakan penelitian tentang stigma negatif ini dan sejak tahun 2019 stigma negatifnya sudah cukup berkurang dan masyarakat sekarang ini dari berbagai kita bekerja samanya bukan kita yang melakukan penelitian tapi kita bekerja sama dengan surveyor independent berbayar ya kita bayar untuk meneliti stigma negatif di Indonesia dan yang dilakukan Apli cukup memberikan hasil. Jadi masyarakat sekarang ini banyak mengakui bahwa industri ini mampu meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Dan tadi sekarang sudah online betul. Kemarin saya juga banyak diwawancarai apakah industri ini masih terus bertahan? Yes, terus bertahan dan industri ini akan menjadi jawaban saat kondisi seperti ini ya COVID di mana ekonomi turun. Ini adalah jawaban bahkan didukung oleh data dari Kementerian Perdagangan. Pak Agus Menteri mengatakan bahwa industri ini memberikan kontribusi 16,8 triliun setahun dan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat 4,8 triliun setahunnya. Bayangkan penghasilan tambahan. Jadi sekarang ini tantangan buat industri kita adalah bagaimana menemukan new normal,
bagaimana bisa menemukan new normal bekerja lebih berintegrasi dengan teknologi online agar bisa berkomunikasi tanpa jarak, tanpa perlu offline. Jadi ini sekarang hybrid antara online dan offline untuk menjalankan bisnis ini. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan hanya duduk di rumah karena online-nya sudah terintegrasi. Dan kemarin industri di Apli ini kita saling berbagi ya. Seperti contohnya kemarin perusahaan-perusahaan besar di Apli mengadakan training ke anggotanya bagaimana sih berintegrasi yang tadinya offline menjadi online. Ya kemarin MW berbagi kepada kita ke semuanya melalui Zoom bagaimana sih dari hijrah dari offline ke online. Itu hijrahnya bukan cuma teknis saja tapi dari karyawannya juga, dari leadersnya juga, supaya perlu planning yang terintegrasi untuk bisa masuk ke new normal. Dan jadi kita walaupun asosiasi di Apli ini kita kompak, kita bukan hanya memberi training bagaimana aturan pajak yang baru, bagaimana aturan Badan POM yang baru, bagaimana peraturan pemerintah yang baru, tetapi bagaimana marketing dan bagaimana juga online seperti ini kita saling berbagi. Sehingga tujuannya adalah mari kita mengangkat ekonomi negara yang sedang terpuruk ini, karena membangun bangsa itu bukan cuma tugas pemerintah, tetapi juga tugas warga negara. Itu saya rasa. MLM juga bisa hijrah ya Pak ya? Bisa hijrah. Bukan cuma pribadi yang hijrah, tapi MLM pun harus hijrah gitu. Luar biasa. Dari uraian tadi ya teman-teman, mungkin ada harapan dari teman-teman Barreskrim nih, mungkin jangan banyak-banyak ngelapor gitu kan. Oh enggak ya Pak ya? Mungkin harapan dari teman-teman Satgas Waspada, harapan dari teman-teman Barreskrim itu apa? Kita mulai mungkin untuk menutup sesi talk show kita hari ini. Apa sih harapan dari teman-teman Barreskrim dengan maraknya kasus money game yang terjadi saat ini? Harapan kami sih, kebetulan tadi masih ada pertanyaan satu loh Bu. Satu pertanyaan, bagaimana strategi kita menghadapi bermacam SMS investasi itu ya. Silakan, jadi Pak, kebetulan jawab, kami selalu koordinasi dengan Divisi Cyber, dan Divisi Cyber itu di Barreskrim itu selalu melakukan patroli. Makanya coba diperhatikan ajakan-ajakan itu, kalau nggak dijawab nanti ajakan lagi mesti nggak nomor yang sama. Gitu. Karena memang sudah kita take down, kita kejar dan sebagainya. Kalaupun ada yang masih jadi korban, ya ini ya yang kadang-kadang sudah kita usahakan supaya kita sosialisasikan, jangan percaya yang kayak gitu-gitu ya. Masih juga dijawab. Ada juga yang dijawab bagaimana malah pulsa kita habis dulu. Ada modus-modus seperti itu yang kita sudah kerja. Jadi kerjasamanya sudah dengan provider, sudah dengan DTP Cyber maupun Kominfo dan sebagainya. Stakeholder yang terkait yang ini. Nah, kami berharap sih masyarakat itu menjadi stakeholder, jadi yang peduli, bahkan harusnya menjadi stakeholder utama itu masyarakat. Gitu. Kalau perlu ada SMS kayak gitu, maaf pekerjaan kita sama, jawab seperti itu kalau perlu. Jadi nggak akan lagi SMS ke kita itu. Tapi ya kita maaf pekerjaan kita sama, oh sama nih kerjaannya, nggak usah deh gitu. Ya, jadi strategi kita jelas, kita tetap kerjasama dengan berbagai komunitas, berbagai stakeholder yang ada maupun aparatur pemerintahan yang terlibat dalam hal itu untuk tetap mengawasi supaya masyarakatnya tidak jadi korban. Hanya memang kadang-kadang masyarakat sendiri nggak mau dijagain gitu kan. Ini kan yang repot. Nah, tadi ajakan Pak Joko betul, ayo kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita, diri kita dan saudara-saudara kita dari tindak kejahatan yang mengatasnamakan investasi tadi itu, dari menyebabkan keluarga kita jadi korban dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Harapan kita, terakhir nih harapan ya Bu Ina ya, harapan kita, kami masih tetap menerima laporan segala macamnya, kami tetap dumas kami, pengaduan terhadap kami itu masih kita terima. Memang kalau perlu saya kebetulan pernah di Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan Barreskrim. Saya terima setahun itu pengaduan komplain masyarakat terhadap langkah yang dilakukan oleh penyidik Polri itu sekitar 3.000 lebih. 1 tahun
itu yang bisa dilakukan dalam 1 tahun untuk gelar perkara pendalaman itu cuma sekitar 130. Jadi dari 3.000 cuma 130. Karena berbagai tekniknya, tidak hanya menggelar perkara dan sebagainya. Nah, komplain-komplain ini tetap kita padu, tetap kita analisis, tetap kita cari pangkal permasalahan di mana. Nah, rekan-rekan perlu tahu bahwa penyidik itu bukan single profesional. Tidak, tapi penyidik itu adalah kolektif kolegial, profesional. Maksudnya gimana? Nggak boleh penyidik itu sekarang ini memutuskan sendiri. Tadi saya kira yang nanya tentang sapi perah tadi, kan mungkin yang kemarin rame tentang anggota yang dibabe, anggota memerah orang, memperlakukan orang sebagai sapi perah. Saya kira itu tadi arahnya. Saya kira begitu. Karena pokoknya kalau sudah ada polisi, penyidik gitu ya, yang melakukan sesuatu, penyidik melakukan sesuatu berdasarkan pendapatnya pribadi, itu udah nggak benar. Nah, teman-teman perlu tahu sambil kita sama-sama belajar ya. Ada penyidik yang mengatasnamakan dirinya sendiri melakukan keputusan penyidikan, itu berarti salah udah. Karena dia kolektif kolegial dan itu tertuang dalam notulen dia gelar perkara. Tertuang dalam notulen gelar perkara dan harus dia laksanakan itu. Sehingga tidak ada lagi penyidik itu kerja sendiri gitu. Bohong sudah itu. Wah, saya ini penyidik bangga-banggaan nanganin perkara apa misalnya. Bohong sudah. Gitu. Jadi ini perlu ditahuin bahwa penyidik juga banyak yang brengsek juga gitu loh. Makanya saya agak lama di Biro Wasidik dan terkenal lumayan kencang Bu Ina. Lumayan galak, teman yang nggak galak-galak banget lah. Nah, maksudnya harapan kita pada masyarakat bahwa masyarakat juga harus tahu bahwa polisi itu juga penyidik, bahwa pemerintah itu care betul sama masyarakatnya, sama rakyatnya. Nah, untuk itu kita juga perlu meningkatkan terus, karena yang namanya crime, yang namanya tindak pidana itu adalah shadow of civilization. Jadi bayangannya kemajuan dari masyarakat, kehidupan masyarakat. Jadi semakin tinggi masyarakat, semakin semakin masyarakat maju, maka peran keamanan itu semakin tinggi. Kebutuhan akan keamanan semakin tinggi. Maka di negara-negara maju peran Polri pasti paling banyak. Di antara aparat-aparat pemerintahan peran Polri banyak. Contoh di Amerika Serikat yang kita kenal sebagai negara maju, itu organisasi kepolisian ada 120 lebih. Apa? Untuk menjaga keperluan, kebutuhan dan menjaga masyarakatnya agar tetap on the track. Tapi buktinya apa? Masih banyak aja kan. Bahkan kemarin Leonardo DiCaprio aja sempat diperiksa gara-gara $1 billion Malaysia kemarin. Mungkin Anda ingat semua. Kalau Leonardo DiCaprio sampai statement, sampai mengembalikan pemberian jam tangan dan pulpen yang diberikan oleh pelaku yang di Malaysia melakukan fraud di Bank of Malaysia itu. Nah, untuk itu ayo, harapan kami silakan Anda laporkan semuanya kita, tapi jangan juga mengharapkan akan langsung ditangani, tidak. Karena kita ada level layering untuk menganalisis itu. Saya harapkan sih masyarakat agar lebih jeli lagi dalam menginvestasikan modal yang dimilikinya, supaya perekonomian kita semakin maju. Kalau semakin sejahtera, insya Allah kita akan semakin kuat. Karena saya yakin betul bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, sehingga bisa jadi negara satu-satunya negara paling mandiri di dunia, insya Allah Indonesia. Itu saja dari harapan kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Tongam, harapan Bapak dari teman-teman Satgas Waspada Investasi terhadap masyarakat apa nih Pak? Kita pengen dengar dari Pak Tongam nih untuk menutup acara talkshow kita hari ini Pak Tongam. Ya, terima kasih Bu Ina. Jadi harapan kami adalah karena kegiatan investasi legal ini adalah kegiatan yang berulang sebenarnya. Berulang. Kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Pengalaman kita sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diketahui masyarakat. Jadi oleh karena itu kami sangat mengharap kepada masyarakat jangan mencoba-coba lagi lah menghidupkan usaha-usaha ilegal seperti ini. Karena kita sendiri yang menghidupkan dia kok. Kalau kita masuk
kemudian kita rekrut orang, memperkaya dia. Jadi belajarlah dari pengalaman, kemudian kita juga mengedukasi masyarakat kita, jangan sekali-sekali mudah tergiur dengan penawaran dengan iming-iming hasil tinggi, mobil baru, rumah baru, dengan hasil yang sangat cepat, tanpa risiko. Ini akan membawa kerugian tentunya belakangan. Mungkin kerugian bukan pada kita, tetapi kerugian akan datang juga bagi masyarakat lain. Apakah kita tidak memakan uang orang lain? Nah, seperti itu. Jadi harapan kami adalah masyarakat agar cerdas, jangan mengikuti investasi ilegal. Cek dulu legalitasnya, cek daftarnya ada di siaran pers Satgas Waspada Investasi. Terima kasih, Bu Ina. Saya sekalian mohon pamit. Ini saya memimpin rakor jam 3.30. Saya pamit sekalian, Bu Ina ya. Terima kasih sekali. Siap. Bu Ina dan rekan-rekan ahli Ya. dan Bapak Ibu Terima sekalian. kasih banyak Terima Pak kasih, Tongam saya atas pamit. waktunya Pak Tongam. Terima Terima kasih. kasih Pak Tongam. Selamat Terima siang. kasih. Ya Terima Pak. kasih. Selamat siang, Bu. Ya. Pak Joko ada harapan? Nggak usah ya Pak Joko ya, kita udah selalu harapan itu banyak Pak Joko, PHP Pak. Jadi buat semua audiens yang menyaksikan talkshow kita hari ini ya, terima kasih atas waktunya dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat sponsor acara Apli Convention dari Nuskin, dari MW, Herbalife, Atomi, dari mana lagi ya? Jafra, dari Pak PT Dep, Cakap, Armina Reka, mana lagi sih? Sinergi, Milagros, Jipro, dan SIP. Jadi alhamdulillah kita punya sponsor yang banyak sekali hingga acara ini bisa terwujud karena ini panjang ya Pak ya. Kita acara sampai bulan Maret 2021 expo-nya. Kebetulan juga bapak-bapak yang di depan ini salah satu dari penyidik yang akan mendapatkan penghargaan di acara malam recognition kita. Ya, luar biasa. Jadi nanti ada 3 penyidik lagi. Ini salah satunya beliau dari 5 penyidik yang akan mendapat penghargaan. Sudah dilihat dong kemampuannya seperti apa, gitu kan? Kemudian tak lupa kita akan mendengarkan closing statement dari Mr. Kun, ya. Pak Kun, ditunggu nih Pak Kun. Pak Kunnya mana ya? Halo Pak Kun. Ada. Pak Kun. Ternyata. Pak Kun? Dengar nggak? Oke, dengar Pak.